corona adalah ancaman terbesar bagi umat manusia saat ini. Dimulai dari Wuhan, kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia karena kita tinggal di bumi yang sama. Kalau kita pernah mengistilahkan virus untuk menggambarkan sesuatu yang menyebar dengan sangat cepat, maka inilah virus yang sebenarnya, yang pada versi ini begitu mudah menular antar manusia, yang datang tanpa diundang, yang senyap dan tumbuh secara eksponensial dalam waktu yang sangat singkat. Bukan dari 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, tapi dari 2, keempat, ke-8, ke-16, ke-32, dan ke-64, dan seterusnya. Dan sayangnya, di negara dengan sistem kesehatan yang buruk, serta cara penanganan dan skill manajemen risiko yang lemah, kesadaran penduduk dan disiplin diri yang rendah, pertumbuhan virus itu akan semakin tidak terkendali. Bagi generasi ini, corona barangkali adalah krisis dunia terbesar yang akan kita alami. Lebih buruk dari krisis yang pernah terjadi. Sebab krisis kali ini turut pula disokong oleh amplifikasi sosial media, ditambah dengan keriuhan hoax yang memberikan sentimen yang memperburuk suasana. Namun kita tak lagi bisa menolaknya untuk terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah mencegahnya untuk tidak menyebar dengan luas, serta mengurangi dampak buruknya bagi kehidupan kita. Jika kita tidak bisa terlalu mengandalkan pemerintah untuk bertindak serius, cepat dan maksimal, maka mari mulai dari diri kita dan keluarga kita sendiri. Disiplin dan menahan diri adalah cara paling efektif yang dapat kita lakukan. Dengan disiplin menjaga kesehatan, disiplin menjaga kebersihan, lalu menahan diri untuk tidak keluar rumah kalau tidak terlalu penting, tak menyentuh barang atau benda jika tidak saat diperlukan, menjaga jarak saat berinteraksi, tidak ngeyel, dan bersabar. Badai pasti berlalu. Pengalaman menunjukkan itu. Umat manusia kemungkinan besar belum akan punah karena virus ini. Setidaknya ada 2 skenario yang dapat terjadi. Ditemukannya vaksin yang ampuh dan atau virus tersebut bermutasi serta melemah dengan sendirinya. Yang menjadi tanda tanya besar adalah apa yang akan terjadi saat kita berada dalam kondisi ini, dan apa yang akan terjadi setelahnya. Percayalah, virus ini tak main-main karena memiliki efek domino yang sangat mengerikan. Pertama, krisis keuangan global. Roda ekonomi lesu, saham anjlok, rupiah terpuruk, harga emas melemah, harga minyak ambruk, serta jenis usaha yang menyandarkan diri pada kerumunan massa akan luar biasa berpengaruh. Pariwisata, transportasi, retail, otomotif, hiburan, event organizer, hingga pedagang asongan, usaha mikro, kecil dan menengah secara perlahan akan menerima dampaknya. PHK besar-besaran tak lagi terhindarkan demi efisiensi bisnis. Mungkin puluhan hingga ratusan ribu orang akan kehilangan pekerjaannya dalam waktu-waktu mendatang. Kedua, pergeseran pola hidup yang menimbulkan kebiasaan baru.
kerja dari rumah, belajar dari rumah, melakukan interaksi sosial yang berjarak. Kalau kamu ke Alfamart dan membuka pintunya dengan satu siku selama 1 hari, mungkin itu biasa. Tetapi kalau kamu melakukannya berbulan-bulan, mungkin kamu akan meneruskan kebiasaan tersebut untuk waktu yang lama. Kalau kamu menemukan cara untuk bekerja dari rumah yang tak mempengaruhi penghasilanmu secara ekstrim, mungkin kamu akan meneruskannya. Kalau kamu belajar dari rumah secara online dan tetap pintar, mungkin kamu juga akan meneruskannya. Betapa banyak pilihan-pilihan yang saat krisis terjadi, sesuatu yang sebetulnya ad hoc berlanjut saat kondisi sudah pulih. Sesuatu yang tak lazim saat normal menjadi lazim saat krisis dan menjadi mainstream saat krisis selesai. Yang jelas, corona akan berpengaruh besar dalam kehidupan kita yang akan datang. Semoga kita semua baik-baik saja, senantiasa mendapatkan kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah.